bismillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman Jagi Priok. Selamat datang kembali di acara rutin kita setiap pagi pukul 10 di hari Jumat. Itu Priok Berseri, di mana kita itu bergilir memberikan materi atau sharing knowledge yang kita miliki lewat via Zoom ya. Jadi sebelum dimulai saya ingatkan untuk mikrofonnya dimatikan agar pemateri bisa memberikan materinya dengan jelas tanpa ada gangguan. Untuk kamera silakan dinyalakan. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung diajukan pertanyaan aja biar lebih interaktif. Mungkin nanti pemateri juga bakal memberikan pertanyaan langsung. Nanti di akhir materi akan ada quiz yang mudah-mudahan ada hadiah ya, biar teman-teman lebih semangat. Jangan lupa dengarkan baik-baik, dicatat kalau perlu. Hari ini materinya tentang sinergi. Nah, untuk menghemat waktu, karena kita pakai Zoom meeting free, cuma 40 menit, langsung saja saya persilakan waktu dan tempat kepada Mas Slamet. Silakan Mas untuk memberikan materi. Oke, terima kasih Bang Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana teman-teman kabarnya? Sehat ya? Ya, Bos. Alhamdulillah. Baik, Pak. Oke, izin share screen ya. Iya Mas, silakan Mas. Gimana, udah muncul? Belum Mas. Hah? Belum. Muncul? Sip. Sudah. Oke ya, udah muncul ya. Oke. Untuk minggu ini kita coba review nih. Sebenarnya review pelajaran dasar dari Trafo itu sendiri. Pasti teman-teman saat pertama masuk PLN pasti diajarkan tentang Trafo ya. Pelajaran dasar dari Trafo. Di sini saya mengambil protektor Sergi, transformer protektor Sergi, atau biasa disebut bisa prevention, fire prevention bisa, atau fire fighting, biasanya orang menyebut, atau lebih familiar ya Sergi itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke inti permasalahan, kita paling tidak harus tahu dasar dari Trafo itu sendiri ya. Nanti sebagai acuan kenapa harus dipasang Sergi itu, kenapa? Dari dasar basic transformator itu sendiri merupakan peralatan yang digunakan untuk mentransfer energi dari satu rangkaian ke rangkaian lain. Jadi Trafo itu memiliki gulungan primer dan sekunder. Kedua gulungan ini kan terpisah satu sama lain. Ketika gulungan primer ini dialiri oleh listrik AC, maka akan muncul medan magnet yang berubah-ubah karena di dekat gulungan primer ini
terdapat gulungan sekunder. Maka gulungan sekunder ini akan terinduksi oleh medan magnet tersebut, sehingga muncul arus listrik. Potensi bahaya kebakaran pada trafo listrik sangat besar, mengingat peralatan tersebut terdiri dari rangkaian komponen-komponen tersebut. Nah, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan hubung singkat pada sisi sekunder. Sehingga pada trafo akan mengalir arus maksimumnya dan berpotensi menimbulkan percikan api hingga kejadian yang lebih besar. Nah, bayangkan kalau itu trafo daya atau IBT seperti di Gistet Priok. Nah, dampaknya seberapa besar? Sangat besar itu pasti, karena kapasitasnya besar. Nah, ini sebagai alasan kenapa harus dipasang transformer protektor itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke yang akan kita bahas ini. Transformer protektor pada IBT 1 dan 2 Gistet Priok. Dalam transformer protektor ini saya hanya ngambil 3 bahasan aja ya. Semoga cukup waktunya. Yang pertama adalah komponen TP Sergi itu sendiri. Yang kedua logika kerja. Yang ketiga prosedur pengoperasian untuk Sergi itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini komponen Sergi yang terpasang di IBT Gistet Priok. Sebelumnya, ini dari teman-teman ini yang belum pernah nengokin IBT siapa nih di Gistet? Saya Mbak Hakim. Kosim. Masih Pak itu belum pernah. Siapa nih? Kosim sama Sudah Aji. pernah ya? Saya Mbak. Oke. Ya, ini komponen Sergi ya. Komponen utama dari Sergi itu sendiri. Di sini ada ruptur disk, ada 2. Ada kabinet. Di sini ada konservator. Konservator ini dibagi 3. Kalau di IBT ini. Konservator itu bagi 3 ruangan, yaitu sebagai minyak cadangan main tank, cadangan OLTC, dan ruangan kosong yang nantinya sebagai penampung minyak kalau ini terjadi Serginya kerja. Oke, lebih jelasnya di ini. Nah, di ini komponennya nih. Ini ruptur disk ada 2, main tank dan OLTC. Dan di sini ada konservator. Konservator ini dibagi 3 ruang, yaitu untuk cadangan main tank, OLTC, dan di sini kosong. Kosong ini nantinya sebagai tempat limpahan dari minyak di dalam trafo ini. Oke, cukup jelas ya teman-teman untuk komponennya. Ya. Main tank itu yang tengah apa yang Mas cadangannya Mas? Main tank ada di sini. Iya, yang lebih kecil ya? Ini bukan sekatnya, ini. Oh, bukan ya? Tulangan dari konservatornya aja nih, Bang. Oke. Kalau main tank jelasnya pasti lebih besar dia. Iya. Oke ya. Oke. Nah, ini komponennya yang tadi ruptur disk, atau di sini disebut vertical depressure pression set. Kenapa vertikal? Karena kan ini dipasangnya kan vertikal. Nah, atau kita sebut VDS ya. VDS ini terdiri dari beberapa komponen membentuknya ini. Di sini yang komponen yang besar ya. Di sini ada valve, ada ruptur disk. Nah, ini
kalau ruptur di sini ini sama dengan jantungnya dari sergi itu sendiri. Komponen ini. Nah, lebih jelasnya ini. Ini valve dari ini. Ini wujud dari valve yang dulu pernah ganti ini karena ada seal di sini yang pecah. Ini pernah di BT1 pernah ganti. Ini model valve-nya dia geser tutupnya ini, bukan valve ini yang baling-baling itu. Ya tutupnya ini geser. Nah, ini valve. Nah, ini ruptur disknya. Nih. Ini ruptur disk. Ruptur disk ini nanti akan pecah bila di dalam trafo ini ada tekanan mendadak atau mengalami kenaikan tekanan yang diakibatkan oleh gangguan internal di dalam trafo itu sendiri. Nah, ini ruptur disk. Terus selanjutnya ada kabinet. Nah, di dalam kabinet ini terdapat tabung silinder nitrogen. Ini bagian-bagian dari kabinet itu. Ada manometer, ada aktuator, terus pressure reduce, dan insert ke silinder koneksi. Nah, ini yang ke silinder. Nah, selanjutnya ada di sini ada sensor linear heat detector, yaitu sensor panas yang dipasang di atas main tank, di sekeliling main tank. Nah, yang mana ini cara kerjanya, dia ada dua core kabel yang dibelit, dan bila untuk titik bakarnya dia ada 145 derajat. Kalau dia kebakar maka kabel akan rusak dan saling bersinggungan sehingga akan short. Short ini akan kirim sinyal ke control box. Nah ini ke sini control box. Control box ini dipasang di ruang kontrol, di mana semua indikasi yang muncul dari sensor-sensor terpasang di trafo akan dikontrol di control box ini. Dan di control block inilah yang mengatur logika dari kerjanya TP sergi itu sendiri. Nah, Oke, mungkin untuk komponen itu cukup jelas, teman-teman. Izin bertanya, Mas Rama. Oke, silakan. Di control box ini ada alarm apa aja, Mas ya? Banyak banget. Di sini ini ada 6 nih, ini indikasi nih. Di sini ada ruptur disk 1, 2, terus elektrik proteksi. Elektrik proteksi itu bisa diferensial, OCR, bukol, dia akan mengirim sinyal ke sini. Terus linear head yang tadi linear head detector tadi, sama di sini gas. Nah, indikasi kerjanya. Terus pengoperasiannya manual atau auto atau emergency. Nah, di sini ada emergency ini. Mungkin itu cukup jelas, Mas Sultan. Jelas, Mas. Cuman kondisi normal sekarang dioperasiin auto, Mas ya? Betul, dalam kondisi normal ini auto. Pemeliharaan tuh harus di off ya? Betul. Nanti kita bahas di bawah ada. Oke, Mas. Lanjut, Mas. Mbak, aku mau nanya, Mbak. Ya, silakan. Mbak, yang di Priok Timur itu masih bisa apa enggak ya? Oh, Yang di nanti atas. kita bahas di bawah ada. Oh, siap, Mbak. Ada. Nah, siap. Komplit. Nanti ada perbandingan nih. CTS sama sergi seperti apa? Oke, bisa kita lanjut ya? Lanjut, Mas. Oke, Lanjut. siap. Nah, sekarang kita masuk ke logika. Logika kerja sistem TP sergi. Ini logika secara umumnya nih.
Oke, saya play ya. Silakan disaksikan. Muncul ya? Muncul, Mas. Oke. Oke, perhatikan dulu. Oke. Udah paham nih? Belum. Nah, Belum, saya Pak. jelasin nih. Ya, jelas. Nah, jadi TP Sergi ini bekerja bila tangki trafo mengalami kenaikan tekanan yang diakibatkan oleh gangguan internal trafo. Nah, dalam sekejap dia akan ada proses pelepasan tekanan untuk memastikan bahwa tekanan di dalam tangki trafo akan kembali normal dalam waktu beberapa milidetik. Nah, selama proses tekanan campuran antara minyak dan gas ini minyak dan gas yang berbahaya akan diarahkan menuju tangki pemisah di konservator tadi, yang tangkinya kosong tadi. Nah, di dalam tangki ini akan dipisah antara minyak dengan gas. Nah, kita ulang lagi ya. Nah, yang berbentuk gas tadi akan dibuang keluar melalui pipa evakuasi ini. Nah, di saat tadi terjadi kenaikan tekanan tadi akan menimbulkan pecahnya ruptur disk di sini tadi. Nah, mengalami minyak akan naik ke atas, dia akan luber ke atas. Luber ke atas. Nah, luber ke atas. Nah, ini kan dibarengi dengan adanya gas kan yang terbentuk dari ledakan tadi. Nah, gas akan keluar di sini melalui isolasi udara. Nah, isolasi di sini nih memisahkan, isolasi ini satu arah. Nah, ini namanya air isolation shutter nih. Ini shutter otomatis, hanya satu arah ini. Jadi yang dari luar ini tidak akan bisa masuk ke dalam. Oksigen yang dari luar tidak akan bisa masuk ke dalam. Nah, begitu ruptur disk di sini pecah dan dibarengi dengan ada indikasi proteksi relay yang kerja, maka akan memerintahkan valve nitrogen ini terbuka, yang akan menyemburkan nitrogen itu ke dalam trafo ini. Oke, mungkin gitu untuk secara umumnya ini. Nitrogen itu nyemburin otomatis ya? Indikasinya dari mana ya? Dia tahu bakal kapan waktunya nyembur gitu. Nitrogen itu. Ruptur di sini. Dari ruptur disk itu nembak ke ini ya? Kasih indikasi ke nitrogen supaya nembak kali ya? Betul. Nah, ini kita lihat dari komponen ruptur disk tadi. Nah, nih. Di sini kan ada ini, Bang. Konektor nih. Nomor 3 berapa? Indikator. Nah, nomor 3 ini ruptur disk burst indikator. Nah, begitu ini jebol, pecah, ini akan otomatis kirim alarm ke control box tadi. Di sini. Nah, ini.
Ini dalam kondisi operasi, valve ini harus open. Ini valve open. Ini dengan ini dia tertutup karena tertutup oleh ruptur disk ini. Ini pipa ini dengan main tank ini terhalang oleh ruptur disk. Nah, kapan ini kerja kan karena tekanan lebih di dalam kan. Begitu ini pecah, dia akan kirim alarm ke control box tadi. Kalau kondisi kayak gini, relay Buchholz kerja nggak ya? Soalnya kan tekanannya kan udah dialihkan ke tangki cadangan yang di atas ya. Nah, tadi kan logika secara umum ya Bang ya. Nah, ini tadi logika secara umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke logika dari TP Sergi itu. Nah, TP Sergi itu dibagi menjadi 3 logika. Nah, di sini nanti kita bahas. Nah, ada prevention mode, extension mode, ada manual mode. Prevention mode ini mencegah kebakaran. Mode untuk mencegah kebakaran. Kalau extension mode ini memadamkan. Nah, kalau extension mode ini mode pemadaman. Kalau manual mode ini mode manual. Nah, kayak kita sekarang masuk ke prevention mode ya. Nah, ini logika dari mode prevention. Nah, logikanya seperti ini. Nah, tadi yang Bang Sultan tanyain kan Buchholz ya. Iya, relay mekanik. Nah, jadi dalam mode prevention mode ini, kapan dia kerja? Nah, kerjanya karena 2 inputan, Bang. Yaitu ruptur disk yang kerja dibarengi dengan electrical proteksi. Nah, ini salah satu nih dari ini. Ruptur disk atau Buchholz kerja. Nah, dia akan kirim sinyal ke control box. Dalam logika ini ada waktu delay-nya. Dia 5 menit delay-nya. 5 menit. Nah, sedangkan yang di bawah ini, ini kalau cuma dapat 1 inputan sinyal, salah satu dari ini atau ini. Nah, di sini dikasih waktu 30 menit delay. Kalau satu inputan tidak dibarengi inputan yang lain dalam waktu 30 menit, maka akan kirim sinyal ke control box untuk sistem out of service atau shutdown secara otomatis. Tuh, ini logikanya seperti itu. Itu buat apa ya? Kenapa di out of service? Kenapa di out of service ya? Nah, kenapa seperti itu? Itu tujuannya untuk memastikan bahwa sinyal yang masuk ke dalam control box itu memastikan apakah itu sinyal palsu atau benar-benar sinyal beneran. Nah, kalau dia beneran terjadi kan pasti diikuti dengan inputan yang lain kan. Seperti itu. Makanya dikasih waktu tunda setengah jam. Gimana? Cukup jelas? Ini dibagi 3 Mas ya? Ada 3 ruptur disk ya? Ada di trafo, voltage sama kabel box. Nah, ini salah nih. Yang kabel box nggak ada. Yang ada cuma di main tank sama OLTC aja. Kalau di IPT. Berarti ada 2 ruptur disk ya? Betul, 2 ruptur disk. Oh, ada 2 ya? Ada 2. Oh, tadi Mas tampilin tuh ya, yang ada 2 itu ya? Ya. Kan pipa keluarannya jadi satu kan, yang ke tempat penampungan ini minyaknya di atas itu, jadi satu kan pipanya. Pipanya jadi satu ya. Ya, Mas. Gimana? Cukup jelas? Yang ini? Jelas, Mas. Yang lain gimana? Yang aktif Bang Sultan nih. Uji,
Monitor Roji. Halo. Rosi. Masih berusaha memahami, Mbak. Gimana? Nah, ini jatahnya Rosi nih, yang mode kedua nih. Nah, ya Cak. Coba terang nih Cak, sengki Cak. Oh, ikut ah. Ya. Sama nih, Mbak. Wis sungkan aku, Mbak. Wis sama nih, Mbak, lanjut. Oke. Yang ini extension mode atau mode pemadaman. Nah, dalam mode pemadaman ini gas akan diinjeksi secara instan. Jadi begitu dua inputan itu kerja secara instan, pada waktu itu juga akan nitrogen akan diinjek. Nah, persyaratannya sama, dua inputan. Nah, tapi inputan yang pertama adalah harus linear head detector yang kerja. Linear head detector dan dibarengi dengan electrical proteksi. Nah, kenapa linear head detector? Ini dia kerjanya instan. Nah, dari sini diasumsikan kalau sensor LHD ini terjadi atau kerja, maka ini udah pasti trafo akan terbakar. Nah, diasumsikan bahwa terjadi kebakaran pada bagian luar trafo. Sehingga LHD ini mendeteksi adanya api dan mengirim sinyal ke control box. Sehingga muncul indikasi lampu LHD menyala dan bunyi alarm. Nah, yang pasti mode pemadaman ini ya dua inputan sinyal LHD dan salah satu dari ini. Diferensial OCR atau outfall atau Buchholz. Nah, dalam mode ini hampir sama dengan yang tadi. Kalau cuma satu inputan saja yang kerja dalam waktu 30 menit tanpa dibarengi dengan inputan yang lain, maka sistem out of service otomatis. Ini hampir sama dengan yang prevention mode tadi. Jadi hanya bedanya di sini. Nah, sensor yang ini. Linear head detector. Mungkin cukup jelas, teman-teman. Kalau yang tadi nggak ada LHD-nya ya, Bang? Kalau yang sebelumnya Nah, tadi. yang tadi rupture disk. Yang tadi rupture disk, kalau sekarang LHD. Kalau LHD itu sensor yang ada di luar, di main tank, di sekeliling main tank. Kalau ini rupture disk ini kan pecah karena ada tekanan di dalam trafo sendiri. Nah, kalau ini kan di luar. Yang tadi ya, yang kayak kawat dililit. Kalau kebakar dia short tadi ya. LHD itu. Oh, itu. Kita lanjut ke mode yang ketiga adalah manual mode. Manual mode di sini ya, ini mode manual, di mana operator melihat trafo terbakar dan mode 1, mode 2 tidak kerja. Atau darurat. Ya, kita operasikan secara manual. Ya, langkahnya ya in service, manual mode, manual activation. Dari control box tadi mana? Nah, ini darurat ya kita posisikan manual ini. Ini posisi manual. Kita rubah ke manual. Dan kita pencet tombol ini. Udah langsung kerja. Nah, mungkin jelas teman-teman?
Ini nggak bisa double ya Mas, in service juga, in service juga, prevention mode, terus apa gitu tuh, mode yang kedua tuh, nggak bisa barengan gitu ya? Yang ini prevention mode atau extension mode? Iya Mas, yang mode 1 sama mode 2. Nah, mode 1, mode 2 itu otomatis Bang. Dalam mode otomatis nanti kan dilihat tuh inputannya. Control box dapat inputan mode 1 atau mode 2. Ya akan otomatis memerintahkan di control box itu akan dikelola secara otomatis logika ini. Seperti itu. Ini sebenarnya mode otomatis, prevention mode sama extended mode ini. Jadi nanti kerjanya tergantung dari logikanya itu sendiri, dua inputan yang masuk ke control box itu. Seperti itu. Gimana, Bang Sultan? Siap Mas, makasih. Nah, mode auto semua ini. Oke. Nah, sekarang ke ini prosedur saat pemeliharaan nih. Saat pemeliharaan yang tadi ya. Saat pemeliharaan apa yang harus diblok, harus dikerjakan nih agar Sergi ini tidak kerja. Biasanya kan kalau pemeliharaan kan ada pengujian proteksi, pengujian mekanik, relay mekanik trafo ya, Bang Sultan ya. Biasanya. Nah, Iya. Iya, Bos. oke. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Ya, putar kunci, in service, cut out service, terus isolator switch, di depan control box tadi, diputar ke off, terus MCB, kalau pengen lebih aman lagi, MCB supply-nya di dalam box, di off. Kalau udah ada isolation valve, kalau yang langkah ini valve tadi yang di atas tadi, ini bisa dilewatin. Ini karena berat ya Bang. Untuk open sama close-nya lumayan itu. Kalau yang ini bisa dilewatin sebenarnya, nggak masalah. Terus tutup control box. Ke posisi close. Nah ini. Nah ini. Kalau ada pemeliharaan langkah-langkahnya ini ke posisi out of service. Ini ke 0, posisinya ke 0. Udah, kalau di control box cuma itu aja yang dikerjakan. Ini ke posisi out of service, ini ke posisi 0. Nanti akan muncul indikasi maintenance. Kalau valve tadi mau ditutup, nanti akan muncul indikasi ini, kalau nggak salah valve nih. Nah ini kalau nggak salah valve nih. Ini atau ini ya? Oh ini rupture disk nih. Ini akan alarm nih nanti. Yang valve tadi ini indikasinya. Nah, ini indikasi untuk valve. Ini sama yang satunya. Kalau close, ini akan muncul indikasi close yang valve. Nah. Itu yang kuning sama hijau itu tombol apa bukan? Nah, valve ini. Yang kuning ini Hijau nih, tombol itu. Nah, ini tombol ini, Bang. Test lamp sama reset. Ini test LED sama reset.
Nah, itu yang pemeliharaan sama treatment atau filter minyak. Nah, kalau filter minyak ini mungkin ada tambahan ini biasanya bukolsnya biasanya yang diblok juga. Ini hampir sama nih dengan treatment atau filter minyak tadi atau pemeliharaan tadi. Nah, sekarang untuk penormalan, kita pastikan bahwa tidak ada indikasi yang kerja nih, sensor-sensor yang ada di sini tidak ada yang kerja. Terus kalau tadi valve-nya ditutup, kita buka lagi sampai ada indikasi open di sini. Ini kalau salah satu valve, kan ada 2 valve ya. Kalau salah satu aja close, maka akan muncul alarm di sini, close. Kalau ini udah normal, di sini normal, nggak ada indikasi, siap. Ini udah siap untuk menormalkan. Nah, ini untuk penormalan tadi. Ini posisi service, ini automatic, ini posisi 1. Udah selesai. Sergi operasi lagi. Nah, ini contoh wiring diagram dari Sergi itu. Inputan dari sinyal-sinyal yang sensor-sensor yang ada di trafo, dia masuk ke control box. Ini ada di MK trafo. Dari MK trafo akan masuk ke control box. Control box ini inputannya selain sensor ini juga inputan dari electrical proteksi, nah, dari diferensial, OCR, bucol. Nah, ini tadi control box tadi. Di sini diolahnya logika dari sensor ini sama ini inputan sensor trafo dan inputan dari electrical protection. Begitu sini diolah, dia akan kirim sinyal ke TP kabinet tadi yang ada nitrogennya tadi. Nah, untuk wiring ini cukup jelas, teman-teman. Jelas, Mas. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita bedakan nih. Ini perbedaan nih yang tadi ditanyain Rizky ya. Ini beberapa perbedaan antara Sergi dengan CTR. Nah, ini untuk TP kabinetnya. Ini Sergi, ini CTR. Ini saya ambil dari GIS Timur nih, trafo 1. Nah, dari sini kan udah kelihatan nih teknologinya udah beda ya. Di sini masih pakai solenoid nih, solenoid nih. Yang CTR ini. Sedangkan ini dia udah pakainya valve elektrik. Cukup di sini aja nih. Nah, valve elektrik ini. Ini yang ada di RG, sedangkan ini CTR. Kalau di CTR ini kan dia begitu logika yang ada di control box ini kerja, dia akan kirim sinyal ke sini kan, solenoid ini untuk kerja. Ada 2 nih, ini sama ini. Yang ini solenoid ini untuk membuka nitrogen ini, untuk nyembur nitrogen. Kalau ini untuk ngerjain bandol nih. Nah, bandol ini nanti akan jatuh nih. Jadi buka keran pembuangan untuk drain minyak itu. Pak, itu minyaknya dibuang ke bawah ya? Betul. Jadi bedanya Sergi di IBT, di Gistet sama Priok Timur. Kalau di Priok Timur dia dibuang ke bawah. Kalau di Gistet dia
tumpahan minyaknya akan dibuang ke konservator. Nah, itu bedanya. Bang Slamet, Ya, gimana? ya itu kalau dibuang ke bawah kan ini ya, maksudnya kita mikirnya kalau minyak turun ke bawah ya memang wajar gitu ya. Tapi kalau ke atas itu kan perlu tekanan ya, perlu pompa atau apa. Enggak, oh ya, perlu tekanan. Nah. Nah Itu enggak gimana? ada ke atasnya, enggak pakai pompa, Bang. Itu begitu ada tekanan mendadak, dia kan pasti tekanan gede tuh. Ya otomatis pasti naik ke atas secara otomatis tumpahan minyak itu. Nih di sini tadi. Enggak, jadi dia enggak ada pompa di sini. Naik dengan sendirinya. Karena kan didorong sama ini, Bang, nitrogen. Nitrogen di sini tuh tekanannya nih, nitrogen ini 250 bar ini. Nah, nih bedanya. Nah, ini 250 bar. Kalau ini kan 100 bar nih di Priok Timur. Nah, kapasitas trafonya kan berbeda. Nah, Jenis gasnya sama ya? gimana? Jenis gasnya. Nitrogen. Gasnya nitrogen, Bang. Sama, nitrogen juga. Cuma beda di tekanan aja. Kalau di PT kan 250 bar, kalau di sini kita lihat ini 100 bar nih tekanannya. Nah, ini untuk kabinetnya udah berbeda, kontrol box-nya udah berbeda, Sergi sama CTR. Nah, tadi Rizky tanya ya, ini operasi atau tidak sih? Ya. Mana Ya, Rizky? Mbak. Soalnya pada muncul nyala gitu alarmnya gitu. Yang mana? Ini muncul nih, alarm ini. Iya. Ini kayaknya sih normal deh. Ini normal ini. Ini posisi manual. Oke. Di sini modenya mode manual. Nanti bisa dicek deh. Ini posisi manual. Ini posisi manual. Dan di sini untuk locknya udah dibuka nih. Nah, locknya udah dibuka. Makanya harus hati-hati nih. Nah, bedanya Sergi sama ini. Kalau Sergi kan tadi 2 inputan ya. Ini logikanya hampir sama sih sebenarnya. Cuma di sini mode manualnya harus ada relay inputan juga nih. Kalau nanti kita lihat di bawah ada logikanya. RG itu apa sih Mas? Artinya Mas? CTR juga apa? Sergi. Iya, Sergi sama CTR. Sergi sama CTR itu merek, Bang. Oh, merek. Betul, mereknya. Karena kan dulu pasti teman-teman kan familiarnya kan dengar kan Sergi ya. Analisatornya bro, 6B aux gitu. Apa? Aux. Enggak Bang, itu lagi ngomong sama Rozi. Sorry nih, belum di-mute. Nah, ini bedanya logika tadi ya, yang CTR sama Sergi lah. Kalau CTR kan logikanya seperti ini. Hampir sama. Dia prevention mode sama extension mode. Prevention mode dia inputannya ini, salah satu ini sama ini diferensial kerja, maka nitrogen diinjeksi. Hampir sama sih sebenarnya. Cuma di sini bedanya ini ya.
Nah, ini bedanya ini. Di sini ada yang membedakan dengan Sergi. Nah, ini kalau mau lihat trafo Kistimor nih, trafo 1. Di sini dipasang yang paralel dengan bukol sini, namanya ini PNRV, pre-stress non-return valve. Jadi ini valve satu arah aja nih. Valve ini hanya bisa turun, nggak bisa naik. Nah, ini valve satu arah. Bisa turun, nggak bisa naik. Valve ini. Jadi begitu mode ini kerja, mode yang ini ya, prevention ya. Prevention itu berarti pemadaman ya. Begitu ini kerja, dia akan mengirim indikasi ini TCIF ya namanya. TCIF apa ya? Oh iya ini sebutannya TCIF. Tapi lebih ke sini nih, PNRV. Nih. Kalau di Sergi tidak ada komponen ini. Buat apa sih, Mas? Gimana? Ini fungsinya buat apa ya? Ini fungsinya kalau ada ledakan di dalam trafo, minyak tidak akan naik ke atas. Nah, minyak yang ada di dalam ini tidak akan naik ke atas. Dia akan dibuang melalui pipa ini, pipa drain yang ini. Nah, ini. Jadi nggak sampai ke atas, nggak sampai campur dengan minyak yang masih bagus. Itu. Nah, dipasang ini. Di trafo lain juga sama ya? Trafo lain. Iya, kalau trafo lain belum pernah saya lihat yang kayak gini. Trafo yang mana? Ya, di GG lain gitu, Mas. Ya, mungkin beda pabrikan, beda komponen, Bang. Kalau di Sergi tidak ada komponen ini. Ini kayaknya adanya di CTR nih. Ada tambahan komponen ini. Nah, ini lanjut yang tadi ya. Ini tekanannya udah beda. Mekaniknya. Nah, di sini ada catatan nih di kabinet nih. Ini kalau waktu pemeliharaan yang perlu diperhatikan nih. Yang waktu pemeliharaan tadi. Nah, ini juga sama nih Bang Sultan, yang perlu diperhatikan nih. Yang trafo 1. Kalau trafo 2 kan nggak terpasang ini kan, perangkat ini kan. Nah, ini kalau pemeliharaan jangan lupa nih pin, ada 2 pin yang harus di lock nih. 2 pin yang harus di lock nih. Nah, ini pin ini, nah, ini kan masuknya ke sini. Ngeblok solenoid ini sama ngeblok solenoid yang ini. Ini waktu pemeliharaan. Sama ini posisi off. Ini di off nih. Posisi off. Dan ada perbedaan lagi komponen yang dipakai untuk yang di atas tadi. Kalau Sergi kan pakai linear head detector. Nah, ini kan linear nih. Kalau di CTR, trafo satunya GIS Timur, dia pakai ini. Fire detector. Modelnya seperti ini. Jadi ini akan pecah, nggak tahu nih suhunya berapa nih. Mungkin sama dengan ini. Ini kan
cairan biru ini bisa pecah dengan suhu tertentu nih. Ini logika tadi. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, teman-teman? Terima kasih Mas Slamet sudah menyampaikan materi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Gimana, teman-teman? Mungkin pengen lebih jelasnya lagi bisa main ke Giset tuh. Alatnya kan kelihatan itu. Boleh. Dijadwalkan aja ntar. Janjian sama Mas Slamet kalau mau Ya, lihat Sergi. Gimana Mas Slamet? Apa kita langsung kuis saja? Melihat jam udah pukul 11.14 nih. Oke, gimana teman-teman yang lain? Kuis Mbak, kuis. Oke, siap. Siapin dulu ya. Bentar. Bentar. Bang Ipai, kali ada pertanyaan Bang Ipai. Ya, Bang Ipa gimana? Nggak ada. Paham dikit. Paham dikit. Paham dikit. Ada pertanyaan nggak Bang Ipai? Nggak ada Kang Eki. Kalau nggak ada, gue yang nanya nih. Nanya lah pakai hero apa. Bentar. Masih loading. Ya. Kuis. Oke, ayo. Durung, Mbak. Sabar. 5 pertanyaan aja. Bentar, lo aku siap 50 pertanyaan kok mek 5, Mbak. Coba kakek. Kasihan IP ntar.
Ya, Cautan udah masuk. Iya, kita sik up sih. Ayo teman-teman, silakan masuk. Game PIN-nya 71 154. Masuk ke website kahoot.it. Nah, kok ini apa? Apa sih? Oke. Ini loh. Harus pakai email ya? Iya, Enggak. nggak bisa. Nah, ini bukti gak iso bos, aku bos. Ini Cautan bisa masuk tuh. Iya, tak klik gitu kan. Ya, langsung ke ini aja, kahoot.it. Oh, ya udah kalau gitu. Jangan yang dari link itu, enggak kayak Ini. sync up gitu. Nggak bisa. Iya, ya salah ya. Ini ya. Langsung aja kahoot.it dan langsung masukin pin. Mainnya langsung nih. Mas Selamat kebuka WA-nya, Mas. Terus nih bos. Wah. Elah. Ini baru iso nih bos. Sono bos. Bos ngopi ya bos? Ngopi ya? Kemon. Mana? Dah, Bang IP udah siap nggak nih. sabar. Dah siap nih. Denok dong hadiahnya. Udah ini. Dapat N. Pertanyaan. Denok nih hadiahnya. Ada lagi nggak nih? Takutnya udah habis ntar Zoom-nya nih. Hadiahnya wajib, coy. Udah ini. Loh, kok keluar? 10 50. 10 50. 11 30. Ayo, waktunya 39 menit lagi nih. Ya. Ush. Wes Lagi langsung nawan. ya. Nah, Wes mbak. keluar lagi siapa ini? Kan start, Benar. Mas. Ya. Jorang. Udah Udah nih. PT. Wes. Wes lanjut. Gas. Oke ya. Siap ya. Siap. Ya. Oke. Ya, 10 detik, nggak usah lama-lama nih. Susah banget pertanyaannya. Wah, ada yang jawab salah juga ya. Dia menjebak, Mas. Pergi sama itu. Oke, lanjut. Wis. Oke. Benar atau salah? Nah, 5 detik aja, jangan lama-lama. Salah lagi. Yang benar 145. Astagfirullahalazim. Oke, lanjut.
Widodo memimpin. Oke, lanjut. 10 detik, 10 detik. Yuk, Apa nih? TP Sergi mau untuk apa nih? Yuk, cepat. apa ya? Aduh. Salah. Cepet banget Mas waktunya Mas. Ya Allah, salah klik. Oke, lanjut. Widodo memimpin. Ini lagi. Kerja lagi ya. 10 detik. Ini bener nih. Oke. Ya, prevention. Widodo on fire. Ya, terakhir nih. Corolla rek, Jos. Terakhir nih. Ya, Benar. Roji, jawab benar. Ada yang benar. ada yang jawab benar ini. Iya. Transfer uang. Wah, keren. Transfer uang. Transfer Aduh, uang. Salah baca. Iya, Bos. Salah baca. Ini sampai berapa? Woi, Aduh, nomor 2, Bre. MUPT selalu di atas. Yang Susah, Bos. siapa nih juara SPT harapan nih? dapat dong. Masa juara 1 doang? Hadiahnya apa nih? Wah, tenang, udah disiapin amplopnya, Bang. Mie ayam. Suruh ngisi Lumayan. amplop sendiri ya? Widodo nih siapa? Amplopnya. Amplopnya bisa buat ke warcop. Widodo nih siapa? Mas Randy. Jokowi. ya. Mas Jokowi. Randy. Bos Randy. Dosa Bos Randy. MUPT siapa nih? Hakim. Marjono Mulyono, Bos. Oh. Ya. Seniorku, Bos. Oke ya. Bos, pertanyaan terakhir tadi mau transfer uang. Mangga baca bener. Aduh. Cak, nomor berapa, Cak? Makanya aku jawab false. Roji, nomor berapa, Cak, Roji? Apanya? Nomor Nggak berapa ada tuh. sampean? Bener 2 doang, Gua nomor 4, yakin gua nomor 4. Oke, teman-teman. Terima kasih buat antusiasnya hari ini. Terima kasih juga buat Mas Slamet sebagai pematerinya. Ya, siap. Alhamdulillah, fun sekali ya. Interaktif juga. Kita lanjut. Yuk berserinya minggu depan, di hari Jumat, jam 10 pagi, dengan pemateri Pak Rozi. Yes. Tepuk tangan. Rozi mana? Materinya apa, Cak Rozi, minggu depan? Materi bertahan hidup. Materi kesabaran kalau saya mah. Sabar, menanggung beban. Oke, kalau gitu kita close saja meeting hari ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yo.